Bisa dihafalkan? Mazmur berapa? Ayat apa? Mazmur berapa? Ayatnya udah 8. Mazmur berapa? Ayat berapa? 22 ayat. Mazmur 22 ayat 8. Benar? Tapi kamu lupa. Kenapa bisa lupa? Belum satu hari. Intinya apa intinya? Nah, kita jangan hanya baca saja, tapi coba ada sesuatu apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Oke, kasih dia hadir. Setiap hari harus baca Alkitab. Setuju? Mulai dari besok pagi, belum terlambat. Sepakat membaca Alkitab? Yuk, kita lanjut. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Siap? Ayo kita berdiri lagi. Buka
bosan di rumah. Kita pergi yuk. Pergi kemana? Kemana kek? Main bola atau main layang atau apalah. Habis aku bosan di rumah terus. Sorry Doni, aku belum bisa pergi. Aku mau bantu ibuku kerja dulu, mumpung lagi libur. Jadi aku bisa bantu ibuku. Gak usah bantu ibuku ya. Kita kan masih kecil, jadi gak perlu mengerjakan pekerjaan orang dewasa. Lebih baik kita santai saja. Gimana ya? Memang bagaimana? Ini mau pergi sama ibu atau bantu ibu? Katanya kamu sayang sama ibumu. Kalau kamu sayang, kamu harus bantu ibumu. Nanti setelah kamu bantu ibumu, kamu masih bisa bermain. Ingat firman Tuhan Budi? Hei, kok bengong? Sorry ya Doni, aku gak bisa ikut kamu pergi main karena aku harus bantu ibuku dulu. Nanti kalau sudah beres aku baru main. Kayak ngebut, sok rajin. Sudah, aku pulang dulu. Kalau udah mau, aku mau ajak si Tuti aja deh. Sorry, bercanda. Ada apa? Kita pergi main yuk. Bosan di rumah terus. Mana? Kemana aja, yang penting bisa main. Oke. Asik, akhirnya aku dapat teman buat main. Iya, tapi kan asik. Hei Tuti, lihat ada jambu. Oh iya, banyak sekali. Wah, kelihatannya enak nih. Lagi lapar dan haus nih. Yuk kita ambil aja, mumpung gak ada yang lihat. Tapi aku takut. Gak usah takut, kan gak ada yang lihat. Iya sih. Hei, lagi ngapain kalian? Jangan kecil-kecil, Budi. Kita lagi mengambil jamu. Lagi gak ada yang lihat. Iya, Budi. Lagi bisa ngapain? Ini, buah itu bukan milik kita. Kita tidak boleh mengambilnya. Kalau kita ambil tanpa permisi sama yang punya, namanya mencuri. Tapi orangnya kan gak ada di sini. Yang punya gak akan tahu kalau kita ambil. Kita ada dari mereka aja, Bud. Bagaimanapun alasannya, tetap tidak boleh ambil yang bukan milik kita. Itu namanya mencuri. Mencuri itu dosa. Tuhan Allah tak suka. Mencuri itu dosa. Mencuri itu dosa. Mencuri itu dosa. Tuhan Allah tak suka. Tapi nggak ada yang lihat, jadi nggak ada yang tahu. Memang tidak ada yang melihat, tetapi Tuhan melihat karena Tuhan Maha Tahu. Jangan Doni, nanti kamu bisa jatuh. Hati-hati dong. Iya dong, ayo takut nih, cepat turun.
Maaf Bu, maaf. Begini Bu. Begini apaan? Apa yang kalian lakukan? Kalian mengambil jamu ibu? Ya Bu, maafkan Doni ya. Tadi aku sudah melarangnya mengambil jamu ibu, tapi Doni nekat. Maafkan Doni ya Bu. Oh begitu. Kenapa harus mencuri? Mencuri itu dosa nak. Kamu kan bisa minta sama ibu. Kalau kamu minta, pasti ibu berikan. Siapa namamu nak? Doni Bu. Doni. Hanya gara-gara mencuri jambu, kamu terjatuh dan kakimu berdarah. Maafkan Doni Bu. Doni sadar, Doni bersalah dan telah berdosa kepada Tuhan. Aku juga minta maaf Bu karena ikut-ikutan Doni. Ya sudah. Yang penting kalian jangan lakukan lagi ya. Ingat, mencuri itu dosa, perbuatan yang tidak baik. Budi, maafkan aku ya. Kamu sudah ingetin aku, tapi aku malah bantah. Iya, maafin. Tapi kenapa hatinya masih gak damai? Berdoa saja, minta sama Tuhan. Tuhan pasti mengampuni, karena Tuhan Maha Kuasa. Benar, Doni. Kamu harus minta ampun sama Tuhan. Tuhan, Doni minta ampun. Doni sudah bersalah telah mencuri jamu. Doni berjanji gak akan mengulanginya lagi. Doni mau menjadi anak yang baik. Amin. Teman-teman, sekarang hati saya damai. Syukurlah kalau begitu. Ayo semua, mari sama-sama. Ibu, kami mau pulang. Terima kasih atas ibu yang mau memaafkan kami. Oh iya. Kalian anak-anak yang baik. Hati-hati di jalan ya. Oh iya, tunggu sebentar. Ini ada jambu buat kalian bawa pulang. Nah, cepat pulang ya. Orang tua kalian pasti sudah menunggu. Ya Bu, terima kasih. Bye. Budi, mulai sekarang aku juga menuntut belajar berbagai buku. Dan lebih pulang, aku juga meminta maaf sama kakakku. Soalnya aku sering bawa kakakku. Aku juga mau menemani ibu jaga aku. Syukurlah kalau begitu. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus begitu. Selalu membantu orang tua kita. Itu tandanya kita mengasihi mereka. Betul. Emangnya Filipin? yang bulat mulutnya supaya firman Tuhan jelas. 1, 2, 3. Mata Tuhan ada di segala tempat.
Nah, firman Tuhan berkata, mata Tuhan ada di segala tempat. Ada di mana adik-adik? Ada di mana? Apakah di kamar mandi ada Tuhan? Masa iya? Ada? Ada, karena Tuhan Yesus Maha hadir. Mengawasi siapa? Mengawasi siapa? Mata Tuhan mengawasi siapa? Dan orang baik. Cerita panggung boneka tadi, siapa itu namanya orang yang jahat? Sekarang Tante bertanya, tunjuk tangan dan berdiri. Kenapa kamu sebut Doni anak yang jahat? Tunjuk tangan dan berdiri. Boleh deh? Karena dia mencuri jambu. Karena dia mencuri jambu. Betul, dia mencuri jambu. Nah, di sini ada disebut juga orang yang baik. Siapa dia? Kenapa? Siapa orang baik? Budi. Ya. Kenapa Budi disebut anak yang baik? Kenapa? Karena dia memimpin orang yang memboleh jambu orang. Nah, itu dia. Yang tunjuk tangan belakang, yang jauh depan, berarti kasih hadiahnya yang depan. Nah, adik-adik benar. Doni disebut jahat karena perbuatannya jahat. Dia mengambil barang yang bukan miliknya. Di dalam 10 hukum ada perintah mengatakan, siapa bisa menjawab? Yang dari sudah jawab, yang belum. Yang Anda mau kasih ini. 10 perintah Tuhan. Sebut satu saja perbuatan yang tidak boleh. Berkaitan dengan yang tadi. Yang mencuri. Karena firman Tuhan sudah mengatakan jangan mengingini barang orang lain. Itu artinya mencuri, adik-adik. Apakah buah itu punya Doni? Bukan. Makanya dia ambil. Itu artinya dia mengambil milik orang lain. Dia mengambil milik orang lain. Nah, di sini adik-adik, perbuatan yang baik maupun yang buruk, mata Tuhan melihat, adik-adik. Seperti ada lagu mengatakan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik mungkin berkata, saya tidak pernah mencuri jambu, tetapi saya hanya mengambil bolpen teman saja. Apakah boleh? Saya hanya mengambil penghapus saja. Apakah boleh? Boleh mengambil barang teman tanpa sepengetahuannya? Tidak boleh. Nah, atau contoh di rumah nih, mama pulang pasar nih, ada dompet nih, mamanya nggak ada nih, ambillah 5.000 mau jajan, boleh nggak? Itu kan uang mama saya, masa nggak boleh? Boleh nggak? Yang bilang boleh siapa? Tunjuk tangannya. Yang bilang boleh mengambil uang mama di dompet tanpa kasih tahu mama. Nah, yang tunjuk tangan, tante mau kasih tahu. Tetap harus izin sama orang tua meskipun itu uang mama di dompet. Ya, kalau kita mengambil diam-diam artinya kita sudah mengingini barang itu dengan hati yang tidak tulus. Kalau hati ingin mengambil, izin dulu sama orang tua kita. Nah, adik-adik, perbuatan itulah yang Tuhan tidak suka. Apa yang Tuhan suka dari adik-adik? Tuhan senang apabila adik-adik melakukan hal-hal yang baik. Contohnya seperti Budi. Nah,
Tante kasih dia kesempatan. Tadi dia sudah berusaha tapi tidak berhasil. Coba. Dia ingin menjadi orang baik. Tuti adalah temannya Doni. Nah, menurut kalian dia baik tidak? Tuti baik? Tuti baik? Nah, kenapa kalian katakan dia tidak baik? Boleh sini deh. Kenapa? Kenapa Tuti disebut tidak baik? Boleh berdiri deh. Ia sedang mengikuti kawannya yang ada. Mana Tutinya? Ikut-ikutan tuh? Betul. Dan anak-anak, tante kasih tahu. Jangan sekali ikut-ikutan hal yang tidak baik. Jangan sekali-sekali. Kita harus berani seperti Budi, berani menasehati, dan dia ingat, waduh, mama saya sibuk nih, adik saya nggak ada yang jaga nih, saya tidak boleh main dulu. Dia utamakan dulu, lakukan yang terbaik. Di sini ada yang suka menolong orang tua? Apakah hanya membuat papa mama marah saja? Pulang-pulang udah kotor, nakal, pulang sekolah jam 1 sampai rumah jam 3. Iya, kita tidak boleh mengikuti hal-hal yang tidak baik. Ikutlah hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Teman yang baik kita ikutin, teman yang tidak baik kita nasihati seperti Budi menasihati si Doni. Nah, karena firman Tuhan berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Yuk kita baca bersama-sama. Siapa bisa menghafal? Tante akan kasih hadiah. Tante kasih 5 orang. 1, 2, 3. Mata Tuhan. Berarti hafal. Boleh tutup? Boleh? 2, 3, tutup. Multimedia tolong matiin. 1, 2, 3. Tante mau hafal di depan. Depan sini, di sini 1, yang baju biru 1, di sini kelas 1 1, sini 1 1 1 1 6 orang. Ayo cepat. Cepat. Ayo maju. Ya sudah maju ya. Mata Tuhan segala dunia jahat dan baik. Amsal 15 ayat 3. Alamannya sudah benar, tapi belum lengkap. Boleh kasih hadiah nggak? Tidak boleh. Coba dulu ya. Tolong bantu multimedia. Yang mau hafal ada sini. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Ya, sempurna. Ya, kasih yang banyak sempurna. Boleh deh. 3 lagi, ayo 3 lagi. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Sempurna. Siapa lagi? Udah siap? Udah kasih contekan? Harus berani maju. Ayo yang belakang boleh kakak. Yang kelas 6 boleh maju. Ayo maju. Udah ya, stop ya. Udah. Mata Tuhan ada di segalanya. Belum. Tolong multimedia kasih
sampai di sini. Adik-adik, firman Tuhan ini kiranya menjadi rema untuk adik-adik dan untuk kita semua di sini, bahwa mata Tuhan senantiasa mengawasi kita. Oleh sebab itu lakukanlah yang terbaik, lakukanlah firman yang terbaik. Siap adik-adik? Kita baca sekali lagi firman Tuhan ini, Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan iya, adik-adik, kita semua bangkit berdiri. Terima kasih tim Zaitun Ministry atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati.